Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang kadang-kadang ingin bahagia tapi cara meraihnya salah. Maka Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan bahwa kalau kita ingin bahagia, coba kita dengan 3 indikator kebahagiaan ini. Apa kebahagiaan yang pertama? Kita akan bahagia kalau kita yang pertama, kata Ibnu Qayyim, bersyukur ketika mendapat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur. Apa rukun syukur? Nah, kalau tadi Al-Fatihah merupakan rukun daripada sholat, ternyata syukur punya rukun juga. Ada 3 rukun syukur yang mesti kita lewati, kita jalani. Jangan-jangan selama ini kita sudah merasa bersyukur, tahu-tahu kita baru 1 rukun syukur yang kita ucapkan, yang 2 lagi tak kita lakukan. Apa rukun syukur yang pertama? Hati kita mengakui nikmat itu bersumber daripada Allah. Jangan-jangan selama ini kita lebih takut dengan bos kita ketimbang panggilan azan, betul? Kalau udah bos kita manggil, siap, wah gitu kan, langsung bergerak. Terlambat sedikit fingerprint, wah misalnya gitu kan, takut kita terlambat dihukum oleh atasan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah khawatir dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah takut kan, karena Allah nggak ribut katanya gitu. Ya kan gitu. Nah, ini yang perlu kita sama-sama perhatikan. Jadi rukun yang pertama adalah hati kita mesti mengakui nikmat yang kita miliki itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil, motor yang kita miliki ini titipan Allah. Bahkan ketampanan wajah kita ini sementara titipan Allah. Istri kita titipan Allah, anak titipan Allah. Artinya apa? Bahkan diri kita sendiri pun merupakan yang diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rukun yang pertama, hati ini mesti mengakui. Yang kedua, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika orang puji kita, antum ganteng kali, siapa dulu bapaknya? Jangan begitu jawabannya. Alhamdulillahirabbil, segala pujian kembali kepada Allah Rabb semesta alam. Kamu kok pandai kali matematika? Alhamdulillahirabbil, segala pujian kepandaian itu bukan milikku, tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ketika ada yang puji kita, ada yang mengatakan kita hebat, kita pintar, kita kaya, kita punya pangkat dan jabatan, diberikan ustadz, kiai dan sebagainya, hati-hati ya. Segala pujian alhamdulillahirabbil alamin, kembalikan pujian itu bukan kepada kita, tapi yang besar itu adalah kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rukun yang ketiga yang mesti kita miliki dalam syukur itu, kata Ibnu Qayyim, adalah memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai ridho Allah. Kaki dikatakan bersyukur kalau kaki ini banyak ke masjid daripada banyak ke sepak bola, misalnya gitu. Banyak dia melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi ketimbang yang Allah tidak ridhoi. Tangan ini dikatakan bersyukur kalau tangannya dipakai untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? 3 rukun ini mesti kita miliki, baru kita dicatat sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jangan-jangan selama ini kita baru mengucapkan alhamdulillah baru. Hati kita masih, aku yang hebat, aku yang pintar bisnis, aku yang pintar berusaha. Kan seperti Korun kan? Awalnya miskin jadi kaya, diminta untuk bayar zakat, tidak bisa. Saya ini berhasil karena hasil usaha saya sendiri. Kan begitu. Fir'aun luar biasa lagi. Nah itu. Jadi kalau kita lihat, kalau ingin bahagia, bukan kita kemana-mana sebenarnya. Kalau kita ingin bahagia, jadikan syukur ketika kita mendapat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kebahagiaan yang kedua indikatornya adalah bersabar akan musibah kita.
Yang namanya ujian itu sunnatullah. Tidak mungkin ada orang hidup tak diuji Allah. Kalau ada orang mau hidup tapi tidak mau diuji, rasa-rasanya tak pantas dia hidup, karena hidup ini adalah ujian. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabarlah. Sabar merupakan kunci kebahagiaan itu. Karena kalau tidak sabar, ujian akan Allah kasih terus kepada kita. Suka tidak suka, kita pasti diuji oleh Allah. Maka solusinya adalah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ustaz, habis kesabaran saya Ustaz. Tak ada lagi sabar. Tidak ada namanya habis kesabaran. Kalau sudah habis kesabaran kita, maka Allah tak bersama kita. Mau emangnya Allah tak bersama kita? Semenit saja kita gak bersama Allah, bisa kita bayangkan oksigen sudah kita hirup, kan gitu kan? Tinggal di bumi Allah, bisa kita bayangkan. Makanya kalau kita ditanya apa kunci kebahagiaan yang kedua, bersabar merupakan kunci kebahagiaan yang kedua. Ya. Kalau kita misalnya maaf, sudah naik motor bagus-bagus, tiba-tiba kita ditabrak dari belakang, nah gitu kan? Saya pernah ingat kejadian waktu tahun 2008 kalau saya nggak salah itu. Habis ngisi pelatihan di Hotel Mona, ada seorang mahasiswa dari belakang jauh, kencang-kencang. Ditabraknya saya, wow, wah, terbang tas laptop saya gitu. Saya lihat motor kan, jatuh saya, tapi lecet-lecet dikit, dia jatuh tapi banyak lecetnya. Apa kata dia? Bapak ini jalan gimana sih Pak? Kok pelan kali? Udah dia nabrak saya, dia pula yang marah. Kok pelan kali bawa motor katanya? Saya kan mau kencang katanya. Oh iya. Mohon maaf saya bilang kan, saya ini kan yang ditabrak, bukan saya menabrak. Ya Bapak lambat kali bawa motor, saya mau cepat ini katanya. Nah sekarang gini saja, kita tahu saya seorang guru, saya nggak enak marah sama Anda di jalan ini. Anda luka-luka, gini saja, kita bawa klinik sana, ada klinik. Anda saya obati. Setelah Anda berobat, nanti saya biayai pengobatan Anda. Setelah itu Anda boleh ngapain, terserah Anda saja. Yang penting intilah obati dulu luka Anda. Pertanyaannya, ini mahasiswa, saya lebih tua daripada dia. Saya punya kemungkinan untuk bisa lebih marah daripada mahasiswa ini. Tapi kadang-kadang kita berpikir, kalau kita marah juga, apa bedanya kita dengan orang yang kemudian biasa marah? Kan begitu. Dia sudah kita obati. Setelah diobati, dia telepon abangnya datang. Apa kata abangnya? Ustaz, mohon maaf Ustaz, adik saya biasa kalau bawa motor kencang-kencang. Dia tahu adiknya kalau bawa motor mahasiswa biasa ya, itu biasa. Mohon maaf Pak Ustaz, kata dia kan, saya bilang saya guru di sebuah sekolah SMP Al-Fitiah. Ketika itu saya ngajar. Oh ya Pak Ustaz, saya mohon maaf, adik saya kalau bawa motor memang kencang-kencang, enggak apa-apa. Ya, nanti kalau ada apa-apa telepon saya lagi, ini nomor HP saya. Nah kadang-kadang kita berpikir, kalau kita marah sama orang yang bisa kita marah, itu hal yang biasa. Tapi kalau kita bisa menahan marah kepada bawahan kita mungkin saja, atau kepada anak kita dan sebagainya, itu hal yang luar biasa. Maka bersabar ini bagian yang luar biasa yang mesti kita miliki. Sabar tak ada batasnya. Kenapa seperti itu? Karena setiap musibah yang menimpa kita, kata Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah, sudah seizin daripada Allah. Artinya yang menimpa kita sudah seizin Allah. Masa kita marah sama Allah? Ya nggak kira-kira? Yang menimpa kita, kata Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Maka pernah ada seorang istri dari ulama marah-marah Pak, habis beli semangka marah-marah, pas dipotong ya kan, pucat semangkanya, dimakan, oh mak, enggak manis. Apa nih tukang semangka? Jual semangka katanya enggak manis. Kata ulama ini senyum. Umi, kata dia, ya Abi, Umi marah sama siapa? Ini penjual semangka ini katanya manis, tiba-tiba pas dibuka pucat, enggak manis. Bohong ini. Kira-kira kalau orang jual semangka, dia mau jual semangka yang manis atau yang masam? Pasti yang manis. Oke. Kalau dia ingin yang manis, dia beli sama petani semangka. Kira-kira petani semangka ketika menanam semangka, ingin hasilnya bagus atau hasilnya jelek? Ya bagus lah. Kira-kira yang membuat hasil bagus dan tidak bagus siapa? Allah. Nah, berarti kemarahan Umi itu bukan kepada penjual semangka atau pedagang semangka, justru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ada rasa manis, ada semangka yang asam ataupun pahit dan sebagainya. Berarti Umi marah sama Allah sebenarnya. Karena setiap penjual pasti ingin jual yang manis. Setiap petani pasti ingin nanam hasilnya bagus. Tak mungkin bisa berubah. Tak mungkin orang ingin hasilnya jelek. Masalahnya Allah menciptakan ada yang manis, ada yang tidak manis.
itu adalah kehendak daripada Allah. Karena kalau kita bilang musibah, sudah seizin Allah. Yang kedua, kenapa kita masih bersabar? Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Musibah itu sesuai dengan level kita. Kalau level kita SD, kasih musibah SD. Nggak mungkin kasih musibah SMP. Kalau level musibah kita SMA, kita kasih level SMA. Artinya apa? Musibah yang Allah tuliskan kepada kita pasti sudah ditakar oleh Allah sesuai dengan kesanggupan kita sebagai makhluk Allah. Tak mungkin jauh daripada itu, nggak mungkin. Allah tak mungkin salah ngasih soal, Pak. Nggak mungkin. Kalau guru ngasih soal mungkin salah, bisa jadi ya. Ridho ya. Guru ngasih soal kepada murid bisa jadi salah. Tapi kalau Allah yang kasih ujian kepada hamba-hambanya, tidak mungkin salah. Karena Allah Maha mengetahui. Kalau kita guru, Pak, ngasih soal mungkin kurang ya kan? Salah lah ininya, salah lah hurufnya, tinggal lah ininya. Tapi kalau Allah yang ngasih ujian kepada hamba-hambanya, yakin 100%, bahkan 1000% tidak mungkin ada kesalahan dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus tak bersabar dengan ujian Allah? Kan begitu. Nah, ini yang pertama sudah seizin Allah, yang kedua ujian itu sudah diukur oleh Allah bahwa kita pantas dan bisa untuk menerima musibah itu. Kalau ada yang stres, ada yang frustasi, bukan level ujian yang salah, cuma dia yang tidak kembalikan ujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Jadi kalau orang sudah bersyukur, sudah bersabar, apalagi yang ketiga, kunci kebahagiaan itu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah bertaubat ketika kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau menyampaikan sesuatu ya Rasulullah." "Apa itu?" "Sampaikan saja," kata Rasulullah. "Tapi saya malu ya Rasulullah." "Tak apa-apa, sampaikan saja." "Saya berbuat dosa besar ya Rasulullah." "Tak apa-apa, sampaikan saja," kata Rasulullah. "Saya malu ya Rasulullah." Rasulullah sampaikan saja. Tahu Bapak Ibu Bapak sekalian, dosanya ini dosa yang mungkin jarang kita dengar dosa ini. Ketika dibacakan dosa ini oleh laki-laki itu, Rasulullah seketika seolah-olah seperti terkejut, kayak duduk, kayak mau lompat gitu, karena dosanya luar biasa, Pak. Siapa yang tahu dosanya? Dosanya adalah berzina kepada seorang mayat. Jadi dia berzina bukan kepada yang hidup, kepada mayat dia diperkosanya. Bisa kita bayangkan apa Rasulullah nggak terkejut gitu ya? Tapi apa kata Rasulullah? "Bila saya mengadu kepada Allah, kalau engkau betul-betul bertobat kepada Allah, mudah-mudahan tobat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ternyata setelah beberapa lama kemudian turun wahyu Allah kepada Rasulullah, tobat laki-laki ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh dosa-dosa kita ini akan dikabulkan Allah selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kunci kebahagiaan. 3. Bersyukur ketika mendapat ujian, menikmat, bersabar ketika diuji dan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bertobat kita dari dosa-dosa kita. Tidak ada orang tanpa dosa dan tanpa kesalahan. Tugas kita hanyalah bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 3 kunci kebahagiaan ini bisa kita amalkan, bisa kita jalani. Kalau sudah kita laksanakan yang 3 ini, insya Allah kebahagiaan itu tak jauh daripada kita. Insya Allah. Ini kan dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hadza akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.